Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama dan kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, hari ini kita mempunyai judul, kita mempunyai tema, yaitu fakta yang telah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seringkali kita menjadi bingung. Bagaimana kita harus menyalibkan diri kita? Bagaimana kita harus mematikan diri kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan. Sesungguhnya kita secara bersama-sama kita sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Kapan itu? Ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dia mati di atas kayu salib bagi kita. Apa yang kita buat? Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mengasihi Engkau. Aku mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau mati untuk Tuhan. Kami mau mati bersama-sama dengan Tuhan. Apa buktinya, saudara-saudara? Apa buktinya bahwa engkau sudah mati bersama Yesus? Engkau telah dibaptis dengan air. Hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu. Maksudnya baptis air. Dalam nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Maka kamu akan oleh anugerah Roh Kudus. Jadi kita semua sudah dikuburkan bersama-sama Yesus. Nyawa kita, hidup jiwa kita, dan segala kepribadian dan kesenangannya sudah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Saat apa, saudara? Saat saudara dan saya dibaptis dengan air. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara, saudara mau atau tidak mau, saudara akui atau tidak akui, saudara-saudara, secara tidak langsung, saudara sudah mati bersama dengan Yesus. Ketika engkau mendengar firman Allah bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, saudara-saudara, engkau tahu mengapa dia mati di atas kayu salib? Karena dia sungguh-sungguh mencintai saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, saudara terharu. Tuhan, aku mau kupersembahkan hidupku kepadamu. Nah, waktu saudara mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara, itu artinya saudara menyerahkan nyawa saudara. Saudara menyerahkan kehidupan jiwa saudara berikut dengan segala kepribadian dan kesenangannya. Saudara-saudara, engkau mati bersama dengan dia. Waktu engkau dikubur di atas di dalam air, baptisan air, engkau telah dikubur. Artinya nyawamu, yaitu hidup jiwamu, beserta dengan segala kepribadian dan kesenangannya, sudah engkau kuburkan. Dan ketika engkau dibangun dari baptisan air, apa yang terjadi, saudara-saudara? Hidup jiwamu dihidupkan kembali. Tetapi yang sudah
yang masih tetap dikuburkan, yang tetap mati, yang tetap tinggal di dalam air adalah kepribadian dan kesenanganmu. Haleluya. Jadi kita sudah menguburkan manusia lama kita, yaitu nyawa kita, berikut dengan kepribadian dan kesenangannya, sudah kita kuburkan. Amin, saudara. Sudah kita kuburkan. Amin, saudara. Sudah kita kuburkan. Amin, saudara. Sudah kita kuburkan. Kemudian, seperti Tuhan Yesus bangkit, maka kehidupan jiwamu tidak berikut dengan kepribadian atau kesenangannya, ya. Kepribadian dan kesenangannya tetap dalam kubur. Kemudian engkau bangun, yang dibangunkan, yang dihidupkan adalah hidup jiwa saudara, nyawa saudara, tapi nyawa yang baru. Kenapa? Kepribadian kita sudah dikuburkan. Kepribadian kita sudah dikuburkan. Dengar baik-baik saudara, kepribadian kita sudah dikuburkan. Kesenangan kita sudah dikuburkan. Jadi yang bangun apa saudara? Hidup jiwamu, nyawamu yang baru, yang tanpa kepribadian atau kesenanganmu. Tetapi yang sudah dihidupi oleh Kristus. Yang sudah dihidupi oleh Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus yang bangkit, rohmu juga dibangkitkan. Hanya nyawa saudara tadi, saudara-saudara, hidup jiwa saudara tadi, saudara-saudara, dihidupi Kristus dan kepribadiannya. Maka saudara-saudara, sekarang bagi kita yang sudah mengakui, sudah dikuburkan manusia lama kita, kita sudah menjadi manusia baru. Nyawanya baru, manusia baru. Hidup jiwa kita sudah beda dengan yang dulu. Yang dulu ada kepribadian kita atau kesenangan kita, sekarang tanpa kepribadian dan kesenangan kita. Dari mana kau tahu? Dari mana kita tahu? Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dari mana kita tahu? Walaupun saudara godaan terjadi, saudara-saudara, kelihatannya saudara-saudara, aku kok masih hidup ya. Oh, kelihatannya kok aku masih hidup ya. Oh, kelihatannya kok aku masih hidup dengan manusia lama. Jangan percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, kayaknya lewati lembah air mata. Kok aku kok masih kepengin ngerokok ya? Kok aku masih kepengin mencintai diriku ya? Mungkin saudara kata, aku masih mencintai keluargaku ya? Saudara-saudara, apapun itu saudara katakan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
lewati lembah air mata, kelihatannya begitu, aku percaya. Amin, saudara. Jadi saudara-saudara, kita berpegang kepada firman Tuhan bahwa aku percaya, aku telah menguburkan diriku, kesenanganku, kepribadianku, semua yang menjadi kesenangan daripada nyawaku. Itu manusia lama, itu yang kita kuburkan saudara-saudara. Itu yang kita kuburkan saudara-saudara. Tetapi kita sudah mempunyai kepribadian yang baru. Apa kepribadian baru kita? Yaitu manusia baru, yaitu nyawa kita, hidup jiwa kita yang dihidupkan oleh Tuhan, dan ada Kristus sebagai sumber hidup kita. Berikut kepribadiannya. Maka itu saudara, bagi saudara yang percaya, seperti apa yang dikatakan Alkitab, saudara akan timbul namanya kepribadian Allah. Saudara akan timbul yang namanya karakter Allah. Selama saudara tidak percaya bahwa saudara sudah mati bersama dengan Yesus, dan sekarang saudara adalah manusia baru, apa yang terjadi? Karakter lama kita tetap ada. Kesenangan lama kita masih ada. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau tahu sekarang yang hidup adalah Kristus, kesukaan Kristus, kepribadian Kristus yang ada di dalamku. Wow, apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara menjadi baru. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan Alkitab. Itulah yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengerjakan itu. Itu adalah fakta yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan tanpa perbuatan kita, tanpa campur tangan kita. Kita karena percaya saja, kita kemudian menguburkan nyawa lama kita, dan kita sekarang bangkit dengan nyawa yang baru kita. Dulu kita sudah menguburkan manusia lama, dan sekarang kita hidup dengan manusia baru, di mana kepribadian kita sudah kita kuburkan. Kita percaya itu. Dan kemudian kita sebagai manusia baru, hidup Yesus, kepribadian Yesus yang menjadi sumber hidup daripada hidup hayat kita. Jadi saudara-saudara, kita sudah baru. Amin. Dari mana kita sudah tahu? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita, ingat siapa manusia lama kita? Yaitu nyawa kita dengan kepribadian atau kesenangan yang lama. Hayat alamiah kita, yaitu nyawa kita yang lama. Saudara, saudara punya kehidupan jiwa yang lama sudah dikubur. Kita telah turut disalibkan. Kapan kita disalibkan? Kita tidak disalibkan digantung, tetapi kita dibaptis, ditenggelamkan, dikuburkan bersama-sama Yesus, dan kita bangkit bersama-sama Yesus. Disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita baru berbicara mengenai manusia lama. Ya, manusia lama adalah aku kita. Di dalam kitab apa yang sudah dikerjakan Tuhan? Mari kita lihat lagi apa yang sudah Tuhan kerjakan. Yang Tuhan sudah kerjakan adalah di dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19. Ini betul-betul yang ngerjakan Tuhan. Kita cuma percaya saja.
Percaya saja, percaya saja, semuanya pasti jadi. Percaya saja, percaya saja. Cukup apa saudara? Percaya saja. Oh, haleluya. Saudara-saudara, inilah namanya kasih karunia. Inilah yang namanya anugerah. Kita percaya bahwa manusia lama kita sudah dikuburkan. Manusia lama kita sudah dikuburkan. Sekarang siapa kita? Manusia baru. Yoas yang lama sudah mati. Yoas yang baru sekarang yang ada. Haleluya. Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita sudah disalibkan dengan Kristus. Kapan saudara-saudara? Ya, karena kita percaya aku telah mati oleh hukum Taurat. Saudara tahu hukum Taurat? Menurut hukum Taurat, semua orang yang berdosa harus mati. Jadi saudara, kalau saudara tidak mati, saudara-saudara, ya saudara nanti dimatiin. Saudara akan masuk neraka berdasarkan hukum Taurat. Itu yang kita percaya. Dan itulah yang akan terjadi. Setiap orang yang melanggar hukum Taurat, dia harus mati. Mau tidak mau harus mati. Ya, itulah hukum. Ya, saudara-saudara, nah di sini sebab aku telah mati untuk hukum Taurat. Saudara-saudara, karena kita sudah disalibkan dengan Kristus, maka kita mati oleh hukum Taurat. Kita sudah bebas dari hukum Taurat. Ya. Kita disalibkan karena kita tidak menaati hukum Taurat. Jadi yang disalibkan siapa? Kristus. Jadi kita bersama dengan Yesus, kita sudah disalibkan. Artinya Yesus yang disalibkan, kita bersama Yesus meninggalkan manusia lama. Kalau saudara nggak mau meninggalkan manusia lama, ya saudara akan mati juga. Mati sendirian. Saudara-saudara, di bawah hukum Taurat, kita akan mati. Mati apa? Masuk neraka. Jadi saudara harus mati. Oh, saudara mati nggak susah kok. Mati tinggal saudara percaya Yesus sudah mati untuk kita. Jadi aku meninggalkan manusia lamaku. Meninggalkan akuku. Ya, manusia lama itu aku kita. Tetapi saudara-saudara katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Saudara, kita mati oleh hukum Taurat, tetapi oleh karena Kristus mati untuk kita, dan aku telah disalibkan dengan Kristus, Kristus telah mati bersama kita, kita sudah dibaptis, kita percaya kita bukan manusia lama lagi. Nyawaku, hidup jiwaku, bukan yang lama lagi, tetapi hidup alamiah, hidup jiwaku, saudara, dan kepribadiannya sudah dikubur. Sekarang siapa yang bangkit? Hidup jiwaku yang disebut manusia baru, yang dihidupi oleh Kristus dan kepribadiannya yang ada padaku. Jadi ini tanpa campur tangan kita, saudara. Ini perbuatan Tuhan. Hanya cukup kita percaya. Semua karena anugerah, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Saudara-saudara, jadi kita, saudara, ini hanya cukup kita percaya. Tanpa yang lain-lain. Apa saudara? Cukup percaya. Kita sudah bebas dari hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Saudara,
Jadi ketika kita mati bersama Kristus, saudara, kita sudah menggenapkan hukum Taurat. Ketika kita percaya kita sudah mati manusia lama kita bersama dengan Kristus, itu sudah menggenapkan hukum Taurat. Kita sudah menggenapkan, kita sudah menggenapkan, kita sudah menggenapkan. Setelah itu kita bangkit bersama Kristus. Engkau bangun dari air, engkau bangkit bersama Kristus. Supaya aku yang baru hidup untuk Allah. Ya, supaya kita hidup untuk Allah. Jadi saudara, engkau dan aku sudah disalibkan, dan engkau dan aku sudah dibangkitkan. Itu adalah fakta. Itu adalah realitas. Itu adalah fakta. Itu menurut pemandangan Allah. Saudara, tapi seringkali di dalam kehidupan kita, kok rasanya kepribadianku muncul ya. Kesenanganku sendiri rasanya kok muncul ya. Wow, saudara percaya? Jangan percaya. Saudara percaya kepada siapa? Percaya kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Manusia lamamu sudah dikubur. Jadi yang ada manusia apa? Manusia baru. Jadi engkau harus tahu, kita harus tahu, kita adalah manusia baru. Sudah? Sudah. Dari mana engkau tahu? Engkau sudah dibangkitkan. Amin saudara. Engkau adalah manusia baru. Jadi mati itu bukan saudara yang membunuh, tetapi saudara cukup percaya. Saudara bangkit bukan saudara yang membangkitkan, tapi cukup saudara percaya. Apa bukti percaya saudara? Saudara sudah dibaptis, mati bersama Yesus, hidup bersama Yesus. Nah, itu adalah yang disebut fakta. Fakta yang Tuhan Yesus sudah genapkan. Sekarang saya mau ajak saudara mengenai Galatia 5 ayat yang ke-24. Saudara, yang kedua, setelah fakta yang Tuhan kerjakan, sekarang penggenapan atas fakta itu. Gimana supaya kita genap? Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Siapa saja yang menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wow, berat banget nih ya. Katanya percaya aja. Kok kita harus menyalibkan daging, segala hawa nafsu dan keinginannya? Duh, payah banget. Aduh, mana mampu. Saudara tetap percaya. Bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapan atas fakta yang sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus? Kita kan cuma menerapkan saja. Apa beratnya? Menerapkan. Saudara tahu, manusia lama atau daging itu adalah daging, keinginan tubuh. Di sini kan dibilang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara tahu daging? Daging itu ya yang punya keinginan dan yang punya nafsu. Atau di dalam kitab dikatakan begini, kita sudah di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ada hukum dosa yang bawa kita itu pengennya berbuat dosa. Ada juga hukum maut yang buat badan kita ini lemah. Ya, jadi saudara-saudara, di sini apa yang saudara harus terapkan? Ya, saudara-saudara, di sini firman Tuhan katakan, siapa saja yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan kesenangannya. Menyalibkan. Ya, saudara-saudara, manusia lama kita itu harus disalibkan. Ya,
Saudara-saudara, manusia lama kita sudah disalibkan bersama Kristus. Sekarang saudara cuma daging. Daging yang goda. Manusia lama kita itu sudah dikubur. Siapa yang menghidupi? Yang menghidupi adalah Yesus yang ada di dalam roh kita. Dia ngalir ke jiwa kita. Karena apa saudara? Saudara selalu minta tolong dengan jiwa saudara, selalu minta tolong kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tadi yang ada di dalam roh saudara, dia ngalir ke jiwa saudara, memenuhi jiwa saudara. Wah, jadi cukup minta tolong sama Roh Kudus aja. Untuk apa saudara? Membunuh daging. Penerapannya gimana? Minta tolong sama Roh Kudus doang. Ya, saudara-saudara, misalnya, ya saudara, misalnya, saudara ada ini, saudara ada film porno. Wah, film porno itu godaan dari mana saudara? Dari jiwa atau dari tubuh? Dari jiwa atau dari tubuh? Film porno. Ya, saudara-saudara, itu dari tubuh saudara, dari tubuh, bukan dari jiwa. Nah, saudara yang pertama harus akui apa? Aku ini manusia baru. Ini ada Yesus. Yesus yang tinggal dalam rohku, Yesus juga yang tinggal di dalam jiwaku. Apa yang saudara harus lakukan? Minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Tolong aku. Supaya aku dapat melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa aku adalah manusia baru. Saudara, Roh Kudus akan memberi kekuatan. Roh Kudus akan memberi pertolongan. Sifat Allah akan muncul di dalam dirimu. Saudara, kalau saudara akui itu dengan minta tolong Roh Kudus, bahwa engkau sudah manusia baru dan engkau minta tolong Roh Kudus, saudara-saudara, keinginan itu akan hilang. Karena apa? Kesenangan dan atau kepribadian Tuhan sudah ada di dalam jiwamu. Tidak saja di dalam rohmu, tetapi juga di dalam jiwamu. Wah, keren kan saudara? Jadi saudara, menyalibkan daging itu gampang. Apa saudara? Menyalibkan daging itu mudah, gampang. Ya, saudara nggak perlu begini. Aku nggak mau. Nggak perlu begitu, saudara. Ya, nggak mau. Nggak begitu, saudara. Jangan gunakan kekuatan saudara. Yang pertama, akui fakta yang sudah dikerjakan Yesus. Kita manusia baru kok. Manusia lama kita sudah kita kubur. Nah, saudara, apa yang kita terapkan? Minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi aku. Kuasai aku. Tolong aku. Saudara, begitu engkau begitu, apa yang terjadi? Tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Apa saudara? Tidak ada keinginan. Nah, itu cara menyalibkannya. Ya, menyalibkannya itu mudah sekali. Nyawanya sudah diapain saudara? Nyawanya sudah manusia lamanya sudah dikubur. Manusia barunya sudah timbul. Begitu manusia timbul, itu fakta. Apa saudara? Fakta. Itu yang Yesus kerjakan, bukan kita kerjakan. Kita cuma percaya, kemudian kita dibaptis. Kita bangun, aku manusia baru. Amin saudara. Gampang kan? Jadi anak Tuhan gampang. Sulit gampang? Gampang. Jangan saudara akui saudara manusia lama, aku manusia baru. Siapa yang berkata?
Yesus yang sudah mengerjakannya. Haleluya. 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 Jadi anak Tuhan itu haleluyanya mantap. Haleluya. Jangan kayak orang nangis. Kita percaya, kemudian kita ada roh Tuhan di dalam kita, di dalam diri kita, di dalam roh kita, dan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Minta tolong sama Roh Kudus. Ya, oke. Nah, saudara pasti sudah bisa menyalibkan. Nah, saudara-saudara, kemudian saudara kita akan bisa yang namanya punya pengalaman. Pengalamannya apa, saudara? Mari kita lihat Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau mengikut aku. Nah, ya, saudara langsung bisa ikut Yesus. Itu namanya mengikut Yesus. Mengikut Yesus gimana, saudara? Saudara harus percaya akan fakta yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan kemudian saudara mulai menerapkan apa yang fakta tadi, yaitu Yesus yang mengerjakan. Dan saudara akan punya pengalaman. Ya, pengalamannya apa, saudara? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau mengikut aku, ya pengalamannya ikut Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin sulit, tetapi kembali ingat fakta yang Tuhan sudah kerjakan. Ingat, engkau tinggal menerapkan. Tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara bisa ikut Yesus. Pengalaman saudara apa? Percaya, nyawa sudah diapakan, saudara? Nyawa sudah mati dan ganti nyawa baru. Ya, itu menyangkal nyawa kita, ya, saudara-saudara. Kemudian disalib, artinya minta tolong sama Roh Kudus, ya, saudara. Yang ketiga, saudara akan punya pengalaman, itu namanya mengikut Yesus. Pengalaman, saudara akan punya pengalaman mengikut Yesus. Jadi ada 3 hal, saudara-saudara, yang perlu kita buat, saudara. Fakta yang digenapkan oleh Tuhan Yesus, saudara tinggal percaya. Yang kedua, penerapan kita atas fakta yang telah digenapkan oleh Kristus, yaitu kita tinggal minta tolong sama Roh Kudus. Yang ketiga, kita punya pengalaman atas apa yang telah kita terapkan atas fakta yang telah digenapkan oleh Kristus. Luar biasa. Jadi ikut Tuhan itu mudah, tinggal minta tolong sama Roh Kudus. Siapa yang bilang kita disalibkan? Tuhan Yesus yang bilang, dan sudah digenapkan Tuhan Yesus. Kita tinggal minta apa, saudara? Menerapkannya saja. Minta tolong Roh Kudus. Sehingga kita punya pengalaman mengikut Yesus. Jadi mengikut Yesus itu apa, saudara? Tinggal menerapkan saja. Minta tolong sama Roh Kudus. Apa yang kita terapkan? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapkan faktanya, buktinya Tuhan Yesus sudah menggenapkan. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus begitu sangat mudah mengikut Engkau. Kami tinggal menerapkan saja
apa yang menjadi fakta yang Tuhan sudah kerjakan. Koramalama sando hinoro sande hirala sorase norolose. Bagi saudara yang kesulitan, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat jelas. Engkau sudah mendengar firman Tuhan, nyawamu sudah baru, sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Nyawamu itu adalah fakta yang Tuhan sudah kerjakan. Engkau sudah membuktikan diri dengan engkau mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus ketika engkau dibaptis dengan air. Engkau sekarang hidup dengan manusia baru. Tetapi banyak godaan di dalam tubuh jasmani kita ini. Engkau tinggal minta tolong dengan Roh Kudus. Karena tubuh jasmani itu hanyalah ekspresi daripada manusia barumu. Kalau engkau minta tolong kepada Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang menjadi sumber kehidupanmu, yang menjadi sumber kepribadianmu, saudara, keinginan tubuh itu akan hilang, akan sirna. Itu namanya engkau menyalibkan tubuh jasmanimu. Gampang kok. Tinggal minta tolong Roh Kudus sehingga engkau punya pengalaman mengikut Yesus. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau. Begitu mudah Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak mengerti. Ampuni kami kalau kami tidak percaya. Tetapi sekarang setelah kami dengar firman-Mu, kami percaya. Karena kami semua sudah dibaptis dengan air. Dan tidak jarang di antara kami yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Oh, haleluya. Saudara-saudara, adalah kesempatan bagi saudara. Katakan, Tuhan terima kasih. Thank you Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang aku akan terus minta tolong kepada Roh Kudus. Supaya engkau mengekspresikan dirimu di dalam tubuh jasmani kami. Sehingga tidak ada keinginan dosa di dalam tubuh jasmani kami. Sehingga kami dapat mengikut Yesus. Angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, saya akan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau dimampukan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga engkau menjadi umat yang diberkati. Dan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit juga akan disembuhkan. Engkau yang bangkrut sekalipun akan dipulihkan. Rumah tangga yang hancur juga akan dipulihkan. Di dalam Zoom banyak yang memberi kesaksian. Dahulu seorang istri yang suka dominan di dalam keluarga. Dan keluarga itu sudah mulai yang dulunya trauma dengan gereja. Tetapi saudara, kemudian suami tadi berkata, kok hidupmu sekarang berubah ya? Setelah engkau mengikuti Zoom setiap hari, engkau kok berubah ya? Dan secara diam-diam suami itu mulai membaca Alkitab, mulai berdoa, mengikuti Zoom, mengikuti ibadah. Saudara-saudara, ada kabar baik untuk saudara. Rumah tangga saudara juga akan dipulihkan. Pekerjaan saudara akan dipulihkan. Semua akan dipulihkan. Dalam nama Yesus, engkau dipulihkan. Engkau manusia baru. Minta tolong kepada Roh Kudus sehingga engkau dapat mengikuti Yesus. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Saudara-saudara, bagi saudara yang menganggap mengalami kesulitan di dalam pemahaman Alkitab yang telah kami beritakan, saudara dapat mengikuti Zoom sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dan itu tertera di dalam YouTube ini, sebelum dan sesudahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom.